kita. Ini anak-anak kita sekarang banyak yang gayanya tidak jelas karena dia jadikan tokoh-tokoh hari ini yang tidak jelas juga sebagai role modelnya, sebagai idola itu masalahnya. Jangan-jangan kalau hari ini trending begini, anak kita juga begini. Besok trending begitu, gaya rambut trending begini, sekarang begini lagi dia. Coba langsung jadikan Nabi sebagai panutan, sudah kita tidak ikut-ikut yang ikuti Nabi. Beres sudah. Baik, saya dipermudah juga ini dalam hal karena tadi Ustaz Komar sudah mengawali parentingnya tadi. Baik, terkait dengan bertepatan dengan Maulid, saya ingin bahas sedikit. Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa itu Maulid? Maulid artinya kelahiran. Jelas ke saja Ibu? Jelas ya? Jelas. Maulid artinya kelahiran atau hari lahir. Maulid Nabi artinya hari lahirnya Nabi. Jadi kalau ada yang memperingati Maulid Nabi, berarti dia sedang memperingati hari lahirnya Nabi. Saya tambahkan supaya tidak ada lagi pemahaman, misunderstanding. Kalau salah memahami bahasa orang itu, kalau ini kan namanya miskomunikasi. Kalau salah memahami penjelasan, misunderstanding lah kita bilang. Maulid sendiri memperingatinya itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Sebagian mengatakan tidak boleh diperingati itu Maulid Nabi. Ya, mereka berdasar pertama tidak pernah dilakukan di masa Nabi. Itu yang mereka katakan. Dan juga tidak dilakukan oleh sahabat. Itu juga yang mereka katakan. Yang ketiga, mereka katakan itu malah dilakukan oleh orang non-muslim, orang Islam tapi dari pengikut Syiah. Ini kalau ibu baca-baca itu pasti yang menolak Maulid pasti dapat ini. Tak boleh Maulid itu pertama kali dilakukan oleh orang Syiah. Ini dalil yang bilang tak boleh. Pertama, Nabi tidak pernah melakukan, tidak pernah merayakan hari lahirnya. Kedua, sahabat pun tidak pernah. Ini nanti muncul di masa tabi'in. Ya. Yang ketiga, mereka katakan itu diawali oleh Syiah, orang Islam tapi yang kelompok Syiah. Pendapat ulama yang kedua mengatakan boleh itu Maulid Nabi. Dia bilang karena tidak semua yang Nabi tidak lakukan itu tidak boleh kita lakukan. Ada yang Nabi tidak lakukan boleh kita lakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Tetapi mereka katakan yang bilang tidak ada dalilnya, ada dalilnya kata mereka. Di dalam Al-Quran ada ayat wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Para mufassir mengatakan hari-hari Allah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan ternyata salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Islam berupa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka diperingati. Dan itu merupakan berita gembira karena Nabi Isa Allah abadikan dalam Al-Quran surat As-Saff. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashshira, dan aku ini sebagai pemberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku pemberi kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Siapa itu Ahmad? Ahmad itu nama lainnya Nabi Muhammad. Jadi dia berita gembira, maka kita pantas untuk bergembira. Ini dalil ulama yang bilang hendaknya kamu ingat itu nabimu di hari kelahirannya. Ya. Selain itu, dalil yang mengatakan perlu diperingati di Maulid, mereka katakan kalau di masa Nabi memang tidak perlu diperingati Maulid. Pertama karena Nabi-nya masih ada. Jadi nggak perlu diperingati karena orang pasti ingat karena Nabi-nya masih ada di tengah-tengah mereka. Di masa sahabat pun tidak diperingati. Sahabat masih mengingat Nabi. Sehari-harinya sahabat masih melakukan apa yang Nabi lakukan. Nanti setelah belakangan kan baru banyak orang yang mulai melupakan Nabi-nya seperti hari ini. Tadi saya bilang orang kalau ditanya siapa idolamu, coba anak-anak siapa idolamu? Banyak itu anak. Kalau anak kita mungkin alhamdulillah dia masih mau menjadikan dia sebagai idolanya adalah
Kalau dia siapa idolamu? Paling sebelum terjadi yang berita tadi, Rizky Bilar. Atau siapa idolamu? Ronaldo, jauh Messi. Itu saja yang di dalam pikirannya. Jadi maka Allah mengatakan penting untuk kita mengingat ini, karena hari ini banyak orang yang tidak tahu itu siapa Nabi Muhammad. Kalaupun dia tahu namanya, dia tidak tahu ciri-cirinya, dia tidak tahu bagaimana akhlaknya Nabi, dia tidak tahu semua persen. Maka perlulah kemudian diingat, diajarkan. Nah, mereka kemudian mengatakan di momen bulan Maulid itulah dibantah lagi sama yang menolak. Kenapa paling kamu cuma ingat Nabi di bulan Maulid? Maksudnya di bulan Rabiul Awal, kenapa tidak di setiap bulan? Memang bagusnya setiap bulan. Tapi kan ada orang yang memang ingin mengambil momen itu. Setiap bulan sudah ingat, tapi mengambil momen untuk yang lebih dibesarkan itu di bulan Rabiul Awal. Karena mengingat Nabi kan boleh saja di bulan Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, boleh semua di setiap bulan. Nah, ini sedikit tentang perbedaan pendapat itu ya. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kita paksa bilang tidak boleh semua? Itu berat. Karena yang sudah memperingati Maulid dan berkeyakinan harus diperingati karena perlu, itu pasti tetap peringati. Terus kalau kita paksa yang tidak mau Maulid, mau nggak juga dia Maulid? Dia juga tidak mau. Terus solusinya bagaimana? Yang tidak mau Maulid sudah tidak usah. Yang kemudian mau peringati, silakan peringati, tapi dengan syarat jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Jangan ada kesyirikan dalam peringatan Maulid. Jangan ada ritual-ritual yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau peringatan Maulidnya undang penceramah, ceramah tentang sifat Nabi, akhlak Nabi, wih bagus sekali itu. Ya, karena banyak orang tidak tahu akhlaknya Nabi. Tidak tahu ciri-cirinya Nabi bagaimana. Ditanya saja siapa namanya istrinya Nabi, yang dia ingat cuma Khadijah. Setelah itu siapa? Tidak tahu sudah. Siapa nama anaknya Nabi? Fatimah. Itu saja. Siapa yang lain? Ibu juga kalau saya tanya selain Fatimah siapa anak Nabi? Ragu saya, kecuali gurunya yang hafal sudah lagunya itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Tanya anaknya itu hafal itu. Anak saya sering sudah nyanyi itu. Terkadang kalau salah saya kasih betul. Guru bilang begini. Atau yang kakeknya dia kan kakeknya Nabi sebentar ada. Namanya kakeknya Nabi itu Abdul Muttalib. Pamannya namanya Abu Thalib. Nah, sekarang banyak orang yang bilang 20 jam itu lebih banyak melihat atau mendengar? Melihat. Kecuali kalau ibu tutup matanya barulah melihat, baru mendengar. Tapi memang guru juga besar perannya. Tapi lebih besar perannya siapa? Wah, tidak bisa. Bahkan Nabi kan dalam riwayat dikatakan ya, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama. Jadi sekolah yang paling utama itu keluarga, baru sekolah yang sekolah di sini. Nah, baik, kita lanjut. Jadi guru besar perannya, tapi orang tua lebih besar. Jadi itu juga pentingnya ibu-ibu punya ilmu. Jadi meluruskan kalau anak-anak ada yang salah. Bukan gurunya yang salah mengajarkan Zaifinya, tapi Zaifi yang salah dalam mendengar. Karena kenapa salah namanya Pak? Nah lagunya sudah jelas. Nah kalau ibu nggak tahu, anaknya salah. Mantap nih memilih anakku. Itu perlu juga orang tua belajar. Ya, sama-sama belajar lah. Karena belajar itu kewajiban sejak kecil sampai meninggal. Jangan kan anak tua mau ampun, jadi sudah tidak belajar lagi. Orang tua pun tetap belajar. Baik, kelahirannya Nabi kan ini yang saya sebut tadi 12 Rabiul Awal. Kalau kita asli dengan dia cepat, wawasannya menjadi luas. Ya, dan Nabi sudah diajak begitu. Masih usia kecil diajak sudah. Baru bukan ada pesawat sama mobil pada saat itu. Usia 8 tahunan kakeknya Abdul Muttalib kemudian meninggal. Abdul Muttalib ini yang mengasuh Nabi sepeninggal ibunya. Nah ada lagi pelajaran penting. Saya ingat waktu dulu belum resmi lagi. Ada pelajaran penting ketika diasuh oleh kakeknya. Saya cuma mengambil poin-poin yang ininya untuk anak-anak seusia anak-anak kita ini yang di TK. Ada sudah 6 tahun ya.
Coba ibu-ibu lihat, sebelum kita masuk ke poin yang meninggal kakeknya ini, Siti Aminah ya, juga sudah membiasakan Nabi untuk, jadi anak usia begitu kan sudah usia menjelang yang namanya apa dalam akil. Apa itu akil? Sudah mulai bisa berpikir. Jadi ini memang usia-usia TK ini itu memang usia yang cukup penting dalam usia pertumbuhan anak, karena di situ ada terjadi perubahan. Sebelumnya dia belum tahu mana baik mana buruk, terus dia masuk ke fase di mana dia sudah mulai tahu mana yang baik sama yang buruk. Karena usia anak mumayyiz atau akil itu kan di usia 6 sampai 7 tahun. Makanya kan kita mulai sekolahkan anak itu kan di usia 5-6 tahun itu kan. 5 tahun menuju 6 tahun sudah, bahkan ada anak-anak yang 6 tahun sudah akil. Apa itu akil? Sudah tahu bedakan mana baik mana buruk. Nanti kalau sudah tahu mana baik mana buruk, ibu-ibu sama bapak di rumah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilihat anak-anak. Paham maksud saya ibu? Termasuk memar. Tidak boleh lagi ya, usahakan sudah bertahap sudah itu mulai tidak boleh lagi misalkan mohon ganti baju. Itu sudah mulai tidak boleh lagi di depan jalan kalau dia sudah masuk itu usia 6-7 tahun itu. Ya. Harus sudah sembunyi. Kalau usia di bawah itu ya dia belum paham. Jadi kalau sudah mulai usia mumayyiz atau akil ini, itu sudah jangan lagi karena dia sudah tahu itu. Jangan ya. Nah, ini juga termasuk kita anak usia 4-5 tahun itu kan sudah bisa bicara kalau ini. Bagusnya ini saya mau tambahkan sedikit. Tidak usah kita tanya anak-anak sama anak-anak yang masih usia 4-5 tahun itu, tidak usah terus sering kita tanya bilang ngapain bapakmu, ngapain mamamu. Karena anak-anak itu kalau anak dilihat nanti bapaknya atau mamanya ngapain, dia pasti langsung bilang itu karena dia belum tahu. Bilang ini nggak boleh diceritakan. Jadi kita tidak usah, anak yang kita kira-kira anda itu belum paham, tidak usah ditanya hal yang kalau ditanya saya bilang mana mainanmu, itu bagus. Kalau ditanya hal yang menuntut pertimbangan, tidak usah dulu ditanya ke anak. Ini cuma saya tambahkan karena kadang anak itu jujur itu yang nggak boleh dia bilang juga. Ya, jadi tidak usah tanya kakaknya yang kira-kira sudah paham mana yang bisa dikasih tahu orang, mana yang tidak. Baik, kita lanjut dulu. Usia segitu sudah diajak